proses cara memposting SPT masa PPN. Silakan teman-teman klik SPT, kemudian pilih posting. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pajak, halo rekan pajak, halo kawan pajak. Kembali lagi bersama kami di channel Nedi Voice. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau memberikan informasi cara memposting SPT masa PPN atau cara mencetak formulir lampiran 111AB atau lampiran penjualan atau lampiran pajak masukan pada aplikasi e-faktur versi 3.0. Langkah pertama, silakan teman-teman buka aplikasi e-faktur versi 3.0. Berikut ini adalah proses update database e-faktur versi 3.0. Atau berikut ini sedang dilakukan proses pembackupan DB e-faktur pajak versi 3.0. Hal ini berguna jika suatu saat nanti DB teman-teman rusak. Jadi teman-teman tinggal pergi saja ke folder backup. Silakan teman-teman cari backup database sebelum e-faktur teman-teman atau DB teman-teman rusak. Nah, ini adalah fungsinya ya teman-teman. Saya contohkan, misalkan tanggal 13 teman-teman buka aplikasi faktur, kemudian error atau rusak. Nah, jadi silakan teman-teman cari saja di folder backup tadi, yaitu tanggal 12-nya. Tanggal 12-nya berarti kan itu sebelum database itu rusak, atau tanggal-tanggal sebelum DB itu rusak. Silakan teman-teman, jika mengalami kendala DB rusak, teman-teman bisa cari di folder backup. Dan silakan teman-teman pilih DB di folder backup, pilih tanggal sebelum aplikasi teman-teman rusak. Apabila teman-teman masih bingung pada penjelasan saya barusan, nanti di lain waktu kami akan membahas secara detail, yaitu bagaimana cara mengatasi jika aplikasi faktur tidak bisa dibuka atau DB mengalami kerusakan. Baik teman-teman, mari kita bahas ke pembahasan video selanjutnya. Silakan teman-teman klik local database, kemudian klik connect. Pada tampilan login token voice, silakan teman-teman masukkan nama user dan password aplikasi e-faktur. Kemudian klik login. Berikut ini adalah tampilan aplikasi e-faktur versi 3.0. Dan apabila teman-teman belum memperbarui aplikasi ke versi 3.0, silakan teman-teman klik saja pada layar tampilan atas. Di sini saya sudah buatkan bagaimana cara mengupdate aplikasi versi 2.0 ke versi aplikasi faktur 3.0. Berikut ini adalah contoh ciri-ciri jika aplikasi kita sudah update ke versi 3.0, yaitu ada menu pre-populated data. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke proses cara memposting SPT masa PPN. Silakan teman-teman klik SPT, kemudian pilih posting. Pada tampilan posting data faktur, silakan teman-teman pilih masa pajak, tahun pajak, dan pembetulan. Silakan teman-teman ganti satu jika melakukan pembetulan satu. Jika tidak, cukup dinolkan saja. Kemudian silakan teman-teman pilih cek jumlah
dokumen PKPM, pajak keluaran dan pajak masukan. Silakan teman-teman, pada tampilan ini teman-teman bisa mencocokkan berapa faktur pajak keluaran dan berapa juga faktur pajak masukan yang telah teman-teman approval sukses. Karena kali ini saya mencocokkannya nihil, silakan teman-teman lanjutkan dengan cara klik posting SPT. Selamat, Anda telah berhasil memposting SPT masa PPN bulan November tahun 2020. Kemudian, silakan teman-teman klik OK. Langkah selanjutnya, klik SPT, kemudian buka SPT. Kemudian, silakan teman-teman geser ke bawah. Jika teman-teman perhatikan, di sini masa November yang barusan kita posting tidak muncul. Silakan teman-teman klik perbarui tampilan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali geser ke bawah. Seperti yang teman-teman lihat, SPT masa PPN tahun 2020 masa November sudah muncul. Silakan teman-teman klik saja SPT masa November tahun 2020-nya. Kemudian kita pilih buka SPT untuk dibuka. SPT berhasil dibuka. Silakan teman-teman klik SPT. Kemudian pilih formulir lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Saya jelaskan. A1 ini adalah ekspor, A2 adalah faktur pajak penjualan kepada customer, B1 ini adalah transaksi impor, B2 adalah faktur pajak masukan yang kita dapat dari supplier, B3 adalah faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dan kemudian setelah teman-teman klik saja 1111AB. Pada lampiran formulir 111AB, silakan teman-teman cocokkan nilai transaksi yang sebenarnya. Kebetulan di sini 0. Pada bagian 2 ini adalah rekapitulasi perolehan, yaitu silakan teman-teman cocokkan faktur pajak masukan yang teman-teman sudah approval sukses. Dan bagian 3, silakan teman-teman isi dari kompensasi masa pajak sebelumnya. Dan pada bagian ini, silakan teman-teman isi kelebihan atas kompensasi masa pajak namun bukan dari masa pajak sebelumnya. Namun jika teman-teman mendapatkan nilai kompensasi dari masa pajak atau tahun sebelumnya, silakan teman-teman isi di sini. Jika teman-teman telah mencocokkan dan mengisi dengan benar, silakan teman-teman kemudian klik simpan. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman klik SPT, kemudian pilih formulir induk, kemudian klik 111 formulir induk. Pada bagian 1, penyerahan barang dan jasa, ini berisi total keseluruhan faktur pajak penjualan. Pada bagian 2, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Mari kita ilustrasikan. SPT masa PPN Anda menjadi lebih bayar apabila PPN pajak masukan lebih besar dibandingkan PPN pajak penjualan atau keluaran. Dan begitu pun sebaliknya, SPT masa PPN Anda menjadi status kurang bayar apabila PPN faktur pajak keluaran atau penjualan Anda lebih besar dibandingkan PPN pajak masukan atau pembelian yang Anda terima dari supplier. Pada bagian 6, di kelengkapan SPT, silakan teman-teman centang. Isi tanggal sebelum klik simpan.
Selamat, Anda sudah berhasil memposting SPT masa PPN dan membuat lampiran induk beserta kelengkapannya. Langkah selanjutnya adalah proses pencetakan lampiran induk dan lampiran 111AB beserta lampiran pajak penjualan dan pembeliannya. Langkah selanjutnya, klik SPT, kemudian pilih buka SPT. Pada tampilan berikut ini, silakan teman-teman bisa memilih untuk buat file SPT, cetak SPT induk lampiran AB, atau cetak lampiran A1, A2, B1, dan B2, B3. Dan di sini teman-teman perlu perhatikan, per 1 Oktober kemarin, pelaporan SPT masa September tahun 2020, kita sudah beralih ke aplikasi e-faktur Webase, sehingga kita tak perlu lagi membuat file CSV dari aplikasi e-faktur desktop. Dan untuk langkah selanjutnya, silakan teman-teman pilih cetak SPT induk dan lampiran AB. Sebelum teman-teman menyimpan SPT induk dan lampiran AB, silakan teman-teman buat foldernya terlebih dahulu. Folder sudah berhasil dibuat. Silakan teman-teman klik simpan atau klik cetak SPT formulir lampiran induk dan lampiran AB, kemudian simpan. Mohon tunggu terlebih dahulu sampai ada notifikasi berhasil disimpan. Selamat, PDF SPT induk dan AB berhasil dibuat. Selanjutnya, silakan cetak lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Silakan simpan ke folder yang sudah kita buat sebelumnya. Dan teman-teman wajib ketahui juga, teman-teman tidak perlu merubah folder name atau namanya. Silakan teman-teman langsung pilih simpan saja. Dan selamat, PDF SPT telah berhasil dibuat. Seperti yang teman-teman lihat, dua file ini adalah hasil cetakan dari aplikasi e-faktur desktop, yaitu cetak induk dan lampiran AB, kemudian formulir lampiran A1, A2, B1,
B2, dan seterusnya. Kemudian silakan teman-teman klik lampiran induk untuk melihat hasilnya. Kemudian silakan klik formulir lampiran untuk melihat rekapan faktur pajak penjualan dan pembelian Anda. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Mari berbagi kebaikan bersama kami dengan cara membagikan video ini kepada rekan-rekan yang lainnya, agar rekan-rekan pajak yang lainnya dapat mengetahui bagaimana cara memposting SPT masa BPN dan cara mencetak lampiran SPT induk beserta AB dan lampiran A1, A2, B1, B3, dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Kemudian tekan like jika teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari kami. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Baik teman-teman, jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.